bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kita duduk kembali. Saudara, apa yang kita baca saat pagi hari ini bercerita tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari mana? Dari tanah Mesir. Tanah Mesir. Jadi saudara, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, saudara, sesungguhnya itu berbicara tentang kehidupan kita sendiri sebagai Israel rohani. Jadi ketika saudara membaca firman Tuhan ini, saudara hanya mengingat sejarah perjalanan bangsa Israel, tetapi saudara ini kembali kepada diri kita sendiri sebagai Israel rohani yang telah dibebaskan dari perbudakan ketika ada di dalam perbudakan iblis. Kalau bangsa Israel zaman dulu kan diperbudak oleh bangsa Mesir, kita diperbudak oleh perbudakan iblis, lalu kita dibebaskan, kita dilepaskan, kita dimenangkan oleh karya siapa? Anak domba Allah. Jadi saudara, firman Tuhan ingatkan kita sebenarnya saudara, dalam perjalanan hidup kita ini kan, kalau bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah perjanjian yang telah disediakan oleh Tuhan, tanah Kanaan, yang berlimpah susu dan madu. Perjalanan hidup kita sebagai orang Israel rohani, saat ini kita juga sementara dalam perjalanan hidup rohani kita menuju Yerusalem baru. Nah, firman Tuhan ingatkan ketika kita baca firman Tuhan di dalam, ayo kita buka yuk 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat dibaca. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Iya, jadi firman Tuhan katakan perjalanan bangsa Israel itu adalah sebagai contoh buat kita yang hidup saat ini. Saudara, ternyata firman Tuhan ini tidak hanya ditulis sebagai sebuah sejarah untuk kita belajar, untuk kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang lalu, tetapi firman Tuhan ini menjadi contoh, dikatakan menjadi contoh buat setiap kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara. Saudara dan saya saat ini ada di dalam keberadaan akhir zaman. Jadi kita sedang belajar tentang perjalanan hidup bangsa Israel keluar dari Mesir. Oleh karena itu saudara, perjalanan ini berbicara sekali lagi tentang hidup saya sendiri dan juga saudara. Jadi dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Saudara, firman Tuhan katakan bangsa Israel itu kan menuju ke Yerusalem, tanah perjanjian. Kita juga menuju ke Yerusalem. Yerusalem yang baru itu adalah janji Tuhan secara umum buat semua orang. Ketika mereka yang di luar sana percaya kepada Tuhan Yesus, mereka pasti akan ke Yerusalem baru. Tetapi ada janji khusus yang Tuhan berikan bagi setiap kita selama dalam perjalanan hidup kita menuju Yerusalem. Apa janji Tuhan itu? Saya percaya bukan cuma saya yang mengalami, tapi saudara juga mengalami janji kesembuhan, janji apalagi berkat. Terus janji apa lagi? Janji saudara menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan saudara dijadikan pemenang, bahkan lebih dari pemenang, seperti apa yang Tuhan katakan. Saudara dan saya menikmati itu, dan sementara kita menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kembali di dalam Ulangan, Keluaran pasal 13 ayat 7. Kita mari kembali ya. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17.
Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17, saya baca ulang. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, dengarkan, jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, di sana firman Tuhan tekankan bahwa memang kita akan menemukan Tuhan menyiapkan jalan. Di dalam ayat ini bukan hanya satu jalan, saudara. Saudara, nanti kita akan bahas beberapa jalan yang disampaikan dalam ayat ini. Saudara, firman Tuhan tekankan di sana, Tuhan menyiapkan jalan bukan hanya satu jalan, tetapi ada beberapa jalan yang ada di dalam ayat ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, firman Tuhan katakan tadi, nih, walaupun jalan ini yang paling dekat. Saudara, yang pertama saya sampaikan yaitu jalan yang dekat. Jalan yang dekat itu artinya jalan potong, jalan simpel, jalan singkat. Nah, itu jalan yang paling dekat. Jalan yang instan. Jalan yang instan, jalan yang dekat itu cepat nyampe. Nggak perlu bayar harga. Karena tidak terlalu jauh buat kita untuk sampai ke sana. Tetapi Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak membawa bangsa Israel itu menuju jalan yang singkat itu, saudara. Tetapi justru Tuhan menuntun bangsa ini melewati perjalanan yang cukup jauh, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, jangan-jangan ketika mereka berhadapan dengan musuh, lalu mereka berpikir untuk kembali ke Mesir. Saudara, ternyata Tuhan tahu, saudara. Ternyata Tuhan tahu bahwa untuk sampai kita ke dalam satu janji Tuhan, Tuhan tidak mau kita untuk mendapatkan janji itu dengan secara instan. Memang mudah bagi Tuhan untuk melakukan segala perkara. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, saudara, Alkitab katakan bahwa Allah menuntun mereka itu melalui jalan yang berbeda, saudara. Jadi bukan jalan yang singkat, bukan jalan yang cepat, tapi Tuhan membawa mereka ke jalan lain. Firman Tuhan tekankan di sana, Tuhan membawa mereka ke jalan lain. Kenapa, saudara? Karena memang ketika saudara ada di jalan yang singkat, saudara, dikatakan jalan itu cukup berat. Makanya itu firman Tuhan katakan, Tuhan menuntun mereka kepada jalan yang lain. Jangan sampai ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin lalu mereka berpikir mereka akan pulang ke Mesir. Arti kata, Tuhan tahu batas kekuatan orang Israel untuk menghadapi peperangan ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin. Dan Tuhan tidak mau ketika mereka merasa peperangan itu sesuatu yang berat, mereka memutuskan untuk mereka memilih kembali kepada Mesir. Saudara, ini yang kita lihat. Sementara orang Israel itu ketika mereka keluar dari Mesir, saudara perhatikan, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka tadinya ada di mana? Di Mesir, kan? Mereka di Mesir, mereka bukan ada di Mesir sekian puluh tahun, sekian ratus tahun lamanya untuk menjadi prajurit. Tidak, saudara. Mereka ada di Mesir, di sana mereka diperbudak dan mereka memiliki karakter perbudakan di sana, saudara. Mereka tidak tahu arti namanya peperangan, bagaimana memegang senjata, bagaimana untuk strategi ketika mereka harus berlawanan dengan musuh. Tidak ada di sana mereka belajar itu. Tetapi Tuhan tahu, makanya Tuhan khawatir. Di dalam ayat ini dikatakan kalau bangsa ini nanti akan menyesal ketika mereka menghadapi bangsa Filistin lalu mereka kembali ke Mesir. Saudara, saya mau katakan pada pagi hari ini, Tuhan tidak akan membawa saya dan saudara melalui jalan yang singkat. Amin. Jangan pernah saudara bersungut-sungut ketika perjalananmu agak sedikit panjang. Kenapa, saudara?
Kalau saudara memutuskan saudara memilih jalan yang singkat, jangan-jangan nanti ketika saudara dalam perjalanan imanmu sedang berjalan mengikuti kehendak Tuhan, karena jalan yang singkat terlalu berat buat engkau, lalu engkau berkata, saya mau kembali kepada hidup saya yang lama. Makanya itu saudara, Tuhan tahu dan Tuhan persis mengenal siapa saudara yang ada di pagi hari ini. Kami sebagai gembala hanya melihat sebatas apa yang ada di luar saudara, tetapi di dalam hati saudara yang paling dalam, Tuhan tahu segalanya. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu semuanya terlancar dan terbuka. Perjalanan hidup saudara yang saat ini, bahkan yang nanti saudara akan lewati, tidak ada saudara pun yang tahu dan tahu. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan mengerti setiap perjalanan hidup kita. Karena itu saudara, saya mau katakan bahwa hanya manusia Allah saja yang bisa melewati jalan yang singkat itu. Siapa dia? Yaitu Yesus. Kenapa saudara saya katakan hanya Yesus yang bisa melewati jalan yang singkat itu? Kalau saudara kembali ke belakang perjalanan hidup Yesus ketika dia ada di muka bumi, berapa lama dia hidup? Berapa lama dalam pelayanannya untuk dia melakukan satu program kerja, yaitu penyelamatan? Saudara, tidak lama, cuma 33 tahun saudara. Dan diceritakan 3,5 tahun itu baru diangkat perjalanan pelayanan dia saudara, untuk tujuan maksud untuk penyelamatan kepada umat manusia. Tapi saudara tahu berapa harga yang harus dia bayar? Dia harus disiksa, dia harus dicambuk, kaki dan tangannya dipaku, dia harus mengalami tikaman pada lambungnya, dia harus tergantung di atas kayu salib, dia harus mati di atas kayu salib hanya untuk menebus seluruh umat manusia. Ini jalan yang singkat, tapi tidak ada satupun kita yang berkuasa untuk bisa melalui jalan itu. Makanya dia tahu dia adalah Tuhan, dia juga 100% manusia. Dia rela melewati jalan itu hanya untuk demi saya dan saudara. Firman Tuhan katakan, kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Siapa yang mau baca silakan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Korintus 10 ayat 13. Percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa, yang tidak memiliki kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan apa? Biasa. Pencobaan yang Biasa. coba sampingnya dengan kau hadapi pencobaan hari ini pencobaan biasa. Pencobaan yang biasa saudara. Artinya Tuhan tahu ini bukan jalan yang singkat. Makanya dia tulis pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan yang biasa. Artinya Tuhan sudah mengukur kekuatan saya dan saudara ketika Tuhan izinkan saya dan saudara melewati pencobaan itu. Amin. Dia tahu kok batas kekuatan kita. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Kita lihat di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-18. Balik lagi yuk. Keluaran 13 ayat yang ke-18. Baca lagi, siapa yang mau baca? Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Firaun. Dengan siapa dia berperang berjalan wahai Israel dari tanah Mesir. Iya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi jalan yang singkat. Yang kedua firman Tuhan katakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu